warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sepatut bersyukur bahwasanya pada malam hari ini kita dapat bersama-sama menimba ilmu dalam tholabul ilmi di Pondok Pesantren Al-Iliyin, Pondok Pesantren Internasional Al-Iliyin di Beringin Anom ini. Tentu ada yang bertanya-tanya, kenapa Pak Oka memberikan sambutan? Ya, jadi sebetulnya saya juga tidak ingin campur ya dalam kegiatan malam ini, dalam acara malam ini. Tapi beliau tadi ketika kami berkendara, beliau menyampaikan tolong Pak Oka, Pak Haji nanti memberikan sambutan. Tentu saya kemudian berpikir apa Gus yang harus saya sampaikan materinya. Maka cari-cari, kemudian saya menemukan satu ide. Saya ingin memberikan semacam testimoni pendapat saya terkait dengan keikutsertaan saya menjadi anggota dalam sebuah atau menjadi jamaah dalam sebuah Jamiah Sholawat Ibrahimiyah ini yang sudah berlangsung 10 tahun. Tentu bagi saya pribadi ini prestasi yang luar biasa bagi saya pribadi ya, karena 10 tahun ini bisa saya lalui dengan jarak yang tidak dekat, karena saya harus dari Jakarta terbang, itu kan awalnya seperti itu. Tapi sebelum saya akan menceritakan tahap demi tahap apa yang saya dapatkan dari Pondok Pesantren Internasional Al-Iliyin ini, tentu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bagi yang belum kenal. Jadi nama saya, sebetulnya nama lahir saya itu berbeda dengan nama panggilan sehari-hari saya sekarang ini. Saya lahir dengan diberi nama Oke Paramadianto Laksono. Konon banyak orang mengatakan, wah ini nama campuran antara Jawa dengan Bali. Tapi asli original itu dari Jawa, yaitu Jawa Tengah. Tepatnya kalau kedua orang tua saya itu dari Belanggu, Klaten, Jawa Tengah. Jadi bapak ibu saya itu dari Belanggu. Nah, awal saya sampai di sini itu seperti apa sih jalan ceritanya? Kami punya kelompok diskusi kecil, ya, yang juga sekarang ini menjadi jamaah di sini, yang lebih dikenal dengan Mas Rezi dan Mas Didi serta Mas Sugeng. Itu kelompok kami diskusi. Tentu diskusinya menyangkut hal-hal terkait dengan masa depan kami, baik dalam pekerjaan maupun dalam hal spiritualitas. Kami ini tidak punya guru sama sekali, sehingga pertanyaan yang sering kami sampaikan di dalam diskusi itu adalah, siapa sih kira-kira guru kami ini? Karena sejak saya kecil, saya dilahirkan di keluarga yang sebetulnya kalau orang mengatakan Islam abangan, ya, saya jujur saja ya, Islam abangan. Tapi kenapa kok saya sampai mundar-mandir ke sana kemari mencari guru? Karena ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada orang-orang, kenapa kok nggak bisa menjawab ya? Saya ke pondok pesantren hanya sekedar ketemu Pak Kiainya, kemudian saya tanya, ternyata jawabannya tidak memuaskan. Sampai ketemu paranormal lah, ketemu dukun lah, macam-macam. Yang intinya, mohon maaf ini bukan mau menyalahkan siapapun, ujung-ujungnya kok saya kena tipu ya, bukan? Tapi itu sebuah pelajaran yang membuat saya tetap tidak berhenti untuk mencari. Pada kesimpulan dalam diskusi itu, setelah beberapa tahun disimpulkan bahwa Mas Oka, nanti kayaknya Mas Oka itu punya guru orangnya muda dan dari pondok pesantren. Pertanyaan saya kepada teman-teman tadi, kira-kira siapa? Nggak ada yang bisa menjawab. Cuma kesimpulannya nanti saya punya
guru, orangnya muda dari kalangan pondok pesantren. Suatu ketika Pak Mustaqim pasti juga sudah pada kenal, meminjam mobil saya, dan ketika mengembalikan mobil itu keluarlah dua sosok, satu Pak Mustaqim, satunya lagi kira-kira siapa? Guru kita ini. Begitu menyerahkan mobil, beliau itu buru-buru mau pulang. Beliau katakan, "Bapak, saya mau pamit." Saya bilang, "Enggak, tapi mohon bisa ngobrol sama saya dulu." Beliau mengatakan, 30 menit saja ya Pak ya. Sampai saya detailnya aja ingat, karena kejadian itu bagi saya kejadian luar biasa. Kemudian saya bilang, "Oke, kita makan dulu, saya belikan sate." Yang tadinya 30 menit menjadi 5 jam kami ngobrol. Karena apa? Dia katakan, dia mengikuti semua pertanyaan saya dijawab dengan baik. Maka dalam hati saya tetapkan, inilah guru saya nantinya. Itu kan? Saya tidak ragu lagi ketika semua pertanyaan saya dijawab dengan sangat baik dan logik, bisa saya terima. Karena bagi saya yang selama ini bergelut dengan dunia akademis, saya perlu satu jawaban-jawaban yang bisa saya terima dengan akal saya, dan beliau bisa melakukannya. Kemudian mulailah saya bertandang kemari, setiap bertandang saya harus naik pesawat karena tol ini belum ada. Saya naik pesawat, kemudian ikut Tolabul Ilmi, ikut Istighosah. Dulu masih sepi kalau Tolabul Ilmi ya, karena tempatnya ada di rumah yang lama, ya masih 10 orang gitu kan. Kalau Istighosah juga dulu mungkin masih separuh ini kalau Istighosah, ya kan. Nah sekarang Istighosah itu 2 kali ini, luar biasa perkembangannya 10 tahun belakang. Lantas kami diskusi banyak, cuman memang kelemahan saya itu sejak dulu saya sekolah sampai hari ini, kalau menerima informasi apapun saya tidak pernah mencatat. Dulu saya kuliah, saya cuma punya buku 1 sampai lulus. Tapi dia tahu kalau saya dikasih penjelasan, saya dengerin begini, dan saya tanya lagi. Tidak hanya masuk dalam otak saya, tetapi masuk dalam hati saya. Saya tancapkan semua ilmunya beliau, dan tidak serta-merta menjadi pelajar kepada orang yang lain saya sampaikan, tapi utamanya adalah untuk diri saya sendiri. Saya implementasikan ilmu itu, sehingga kalau boleh saya katakan, ketika saya membandingkan kehidupan saya dulu dengan sekarang, saya jauh lebih bahagia sekarang dengan ikut beliau. Ini bukan testimoni yang asal-asalan ya, ini tanggung jawab saya dengan pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan. Kenapa kok saya harus mencari ilmu itu sejauh ini? Rasul aja mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau Jakarta Surabaya itu masih dekat, apalagi sekarang ada tol, cukup 9 jam. Kamu berangkat pagi sampai sini, sore ikut Tolabul Ilmi seperti sekarang ini, atau Istighosah, atau sekedar silaturahmi. Karena kalau ikatan hati sudah terjalin, begitu tidak ketemu, begitu tidak berkomunikasi, rasanya itu ada yang hilang. Sama seperti kalau kita semuanya dulu pacaran. Sekarang sama, 3 hari nggak ada kabarnya, selalu saya telepon, "Gus, gimana kabarnya, sehat ya Bu? Gus ya." Itu sudah membuat saya terobati. Sehingga bagi saya jarak, biaya yang harus saya keluarkan itu belum apa-apa dibandingkan dengan ilmu yang beliau berikan kepada saya. Kemudian ilmu itu disampaikan saya terapkan untuk diri saya, juga saya sampaikan kepada teman-teman saya. Salah satunya pejabat mengatakan, "Pak Oka, saya mengucapkan terima kasih dengan semua yang Bapak ceritakan kepada saya.
karena mulai saat ini saya mengatakan saya move on dari perbuatan-perbuatan yang negatif ke positif. Luar biasa sekali. Dengan cerita saja seperti yang beliau ceritakan juga kepada saya, itu membuat orang kemudian memutuskan saya berhenti dari dunia hitam. Tentu yang membahagiakan bukan saya tetapi keluarganya. Sampai keluarganya mengatakan, ada apa ini suami saya kok kemudian berubah mendadak ini. Saya terima diam saja, biarkan beliau yang bercerita sendiri. Nah, hal-hal yang terkait dengan ilmu, beliau tadi katakan sambil sebelum kami makan malam, beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah mutiara. Betul ya, betul ya. Nah, ilmu itu mutiara. Bayangkan, nggak saya catat aja saya ingat. Karena apa? Kenapa kok menjadi ingat? Ya kan? Ketika kita sungguh-sungguh berniat mencari ilmu, maka semua informasi yang diberikan guru pasti akan menempel ke dalam otak dan hati kita. Nggak usah dicerdas. Apalagi kalau kemudian kita implementasikan. Karena ilmu adalah mutiara, maka ilmu itu harus kita cari. Jangan kemudian mutiaranya yang mendatangi kita, harus kita cari mutiara itu. Walaupun jauh di sana, kemudian malam ini saya ada di sini. Tidak ada hitung-hitungan untung dan rugi. Bagi saya tidak ada satupun yang namanya duka, dan tidak ada satupun yang namanya rugi. Dan saya katakan kepada beliau, Gus, saya ingin bahagia dunia dan akhirat. Tentu dengan konsekuensi saya harus memperbaiki diri saya sebagaimana yang beliau ajarkan. Kita tidak bisa misalnya, Pak Gus, pokoknya apapun yang terjadi saya ikut, pokoknya harus saya dibahagiakan, tapi tidak melakukan perubahan. Ya, kalau kita ingin guru kita membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, ya kita harus berubah sebagaimana ya ilmu yang diberikan oleh guru kita ini. Nah, saya ingin selalu istiqomah di dalam jamiah ini. Kalau boleh bermohon kepada Allah, saya ingin 40 tahun yang akan datang saya tetap istiqomah di jamiah ini. Ini baru 10 tahun itu kelihatan dekat, sebentar sekali. Dan akan saya minta 40 tahun yang akan datang saya tetap ada di jamiah ini. Dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah sebagai muridnya, sebagai jamaah dari Syekh Ahmad Yani Iriin, yaitu Mursyid Tunggal Jamiah Sholawat Ibrahimiyah. Kemudian seperti yang disampaikan beliau tadi, bahwa negara kita ini sedang banyak bencana. Marilah kita berdoa bersama-sama supaya negara ini terhindar dari bencana. Kemudian para pemimpinnya diberikan kesehatan, diberikan akal sehat, dan selalu amanah dalam mengemban tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagai umat Islam yang baik, kita harus tetap dan wajib untuk mendoakan beliau-beliau. Ya, ini seri pertama. Nanti selanjutnya saya akan detailkan cerita-cerita terkait dengan perjalanan saya dengan guru saya ini dan guru jamiah semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan cerita singkat ini bisa memberikan semacam pembelajaran bersama. Ilmu yang baik tidak akan menjadi baik kalau kita tidak melakukan kebaikan sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.